Sasakala, Giri Lawungan, Majalengka. Giri Lawungan adalah sebuah kerajaan yang pernah ada di tanah Sunda, tepatnya di Majalengka, Jawa Barat. Giri Lawungan berasal dari kata ngalawung, yang dalam bahasa Sunda berarti berhadap-hadapan. Menurut cerita, pernah terjadi suatu peristiwa ngalawung di sebuah tempat, sehingga tempat itu kemudian dinamakan Giri Lawungan. Peristiwa apakah itu? Berikut kisahnya dalam cerita Sasakala. Sasakala, Sasakala. Sejarah, asal-usul, kisah, dan legenda. Dahulu di tanah Pasundan, ada seorang raja bernama Pangeran Giri Layang. Ia masih keturunan Raja Pajajaran. Pangeran Giri Layang adalah seorang raja yang arif dan bijaksana. Dalam memerintah negara, ia dibantu oleh adik perempuannya yang bernama Putri Giri Larang dan seorang patih bernama Endang Cabang. Suatu hari, Pangeran Giri Layang sedang bercakap-cakap dengan adiknya di pendopo istana. Putri Giri Layang berkata kepada kakaknya, "Kanda, Dinda ingin mengatakan sesuatu. Tapi sebelumnya Dinda mohon maaf jika nanti ada perkata Dinda yang menyinggung perasaan Kanda." Kata Putri Giri Layang, "Ada apa yang ingin kamu katakan, adikku?" Ujar Pangeran Giri Layang, "Begini Kanda, Dinda sudah lama membantu Kanda mengelola negeri ini, dan sudah banyak pula ilmu yang Dinda peroleh dari Kanda. Tapi Dinda merasa perlu banyak belajar lagi. Sekiranya Kanda mengizinkan, Dinda ingin pergi merantau untuk menambah ilmu." Mendengar permintaan itu, Pangeran Giri Layang pun tertegun. Ia merasa amat berat melepas kepergian adiknya, namun tak ada alasan baginya untuk menolak permintaan tersebut. Ia pun mengelus-ngelus kepala adiknya, lalu berkata, "Adikku, engkaulah satu-satunya yang Kanda sayangi. Tapi jika itu sudah menjadi tekadmu, Kanda merestui kepergian Dinda. Semoga Dinda tidak mendapat rintangan apapun." Kata Pangeran Giri Layang, "Ingat pesan Kanda. Jika berjalan ke arah timur, Dinda jangan sampai melampaui perbatasan." "Baik Kanda. Terima kasih atas doa restu Kanda." Keesokan paginya, Putri Giri Larang pun bersiap-siap. Setelah berpamitan kepada kakaknya, berangkatlah ia menuju ke arah timur dengan berjalan kaki seorang diri. Setelah berbulan-bulan keluar masuk hutan, menyeberangi sungai, serta mendaki gunung dan lembah, sampailah ia di sebuah hutan belantara yang sepi. Hanya suara-suara binatang hutan yang terdengar saling bersahut-sahutan. Putri Giri Larang pun terus berjalan di atas pepohonan. Alangkah terkejutnya sang putri. Ia menemukan sebuah taman yang indah di pedalaman hutan. Di tengah taman itu terdapat sebuah kolam yang airnya sangat jernih. Kolam itu dikelilingi pula tanaman bunga yang beraneka warna. Putri pun tak kuasa menahan rasa kagum menyaksikan pemandangan itu. "Oh, pemandangan yang sungguh indah. Tapi kenapa ada taman di tengah hutan seperti ini? Siapa yang membuatnya?" Putri Giri Larang pun duduk di pinggir kolam, lalu merendam kedua kakinya ke dalam air. Setelah merasakan kesejukan air itu, ia pun lalu berpikiran untuk mandi. "Sebaiknya aku mandi saja di kolam ini untuk menghilangkan rasa letih." Sang putri pun segera menanggalkan pakaian dan meletakkannya di pinggir kolam. Ia lalu mencebur ke dalam kolam dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Sejuknya air kolam pun terasa menusuk hingga ke ubun-ubunnya. Ketika sang putri sedang asik berendam di kolam itu, tanpa disadari ada seorang lelaki setengah bayi yang menuju ke kolam. Lelaki itu adalah seorang patih dari sebuah kerajaan Jawa
yang bertugas merawat dan menjaga kolam itu agar tetap bersih. Taman itu merupakan tempat Raja Jawa beristirahat sepulang dari berburu. Pati itu pun terkejut melihat seorang putri cantik sedang mandi di kolam. Cepat-cepatlah ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar sambil mengawasi putri itu. Cantik sekali putri itu, bagaikan bidadari dari kayangan. Kagum Patih itu. Tapi siapa putri itu dan dari mana asalnya? Sang Patih tiba-tiba teringat pada rajanya yang sedang mencari pasangan untuk dijadikan permaisuri. Raja pasti tertarik pada putri itu. Tanpa berpikir panjang, Patih itu pun segera mengambil pakaian sang putri. Rupanya sang putri mengetahuinya. Ketika putri naik ke darat hendak merebut pakaiannya, Patih itu pun segera berlari dan sang putri pun segera mengejarnya. Sang Patih sengaja memperlambat langkahnya agar sang putri terus mengikutinya hingga ke istana. Setiba di istana, Patih itu pun segera menyerahkan pakaian sang putri kepada sang raja. Ampun Gusti, hamba mempersembahkan sebuah bingkisan untuk Gusti, sembah sang Patih. Hah? Pakaian apa? Pakaian siapa ini? Tanya sang raja heran. Oh, pakaian ini milik seorang putri. Putri itu sedang mandi di kolam Gusti, ungkap Patih itu. Putri itu cantik jelita bagi bidadari. Barangkali saja Gusti tertarik padanya. Wah, kamu memang Patih yang pengertian. Mana putri itu? Tanya sang raja. Belum sempat Patih itu menjawab, tiba-tiba Putri Girilarang pun muncul dan berteriak. Hai pencuri, cepat kembalikan pakaianku. Dasar kalian tidak sopan, beraninya mencuri pakaian wanita yang sedang mandi. Jantung sang raja pun berdetak kencang saat melihat kecantikan Putri Girilarang. Raja tersenyum lalu menyapa sang putri dengan kata-kata lembut. Maafkan kami atas perlakuan Patihku, putri cantik, ucap sang raja. Hai pencuri, cepat kembalikan pakaianku. Kalau tidak, aku hancurkan seluruh isi keraton ini, ancam sang putri. Sabar putri, kami tidak ingin mencari keributan. Sebaiknya putri beristirahat dulu. Setelah itu kami akan menyerahkan pakaian putri. Dengan kata-kata lembut sang raja, hati Putri Girilarang pun akhirnya luluh. Setelah mandi dan beristirahat, ia pun berunding dengan sang raja. Maaf putri, kalau boleh saya tahu, siapa sebenarnya putri dan berasal dari mana? Tanya sang raja. Putri Girilarang pun memperkenalkan namanya lalu menjelaskan asal-usulnya. Mendengar penjelasan itu, sang raja pun mengungkapkan isi hatinya. Begini, sebenarnya aku sedang mencari istri untuk kujadikan permaisuri. Kebetulan sekali aku telah bertemu dengan putri yang selama ini kudambakan. Bersediakah putri menjadi permaisuriku? Pinang sang raja. Mendengar permintaan itu, tiba-tiba sang putri merasa sekujur tubuhnya menjadi lemah. Kekuatannya terasa tersedot oleh kekuatan gaib. Pada saat itulah, ia baru tersadar dan teringat pada nasihat kakaknya bahwa dirinya telah melewati perbatasan sebelah timur, sehingga kesaktiannya pun hilang. Dengan terpaksa, ia pun menerima lamaran sang raja. Baiklah, aku terima lamaran Gusti. Tapi dengan syarat, kaum laki-laki tidak mencampuri urusan perempuan, pinta sang putri. Sang raja pun menyanggupi permintaan itu. Beberapa hari kemudian pernikahan pun dilangsungkan dengan amat meriah. Sejak itulah, putri keturunan Pajajaran itu menjadi permaisuri raja. Suatu hari, Putri Girilarang menanak nasi lalu pergi mandi. Beberapa saat kemudian, diam-diam sang raja membuka kuali yang airnya sedang mendidih. Ia penasaran ingin mengetahui istrinya sedang memasak apa. Alangkah terkejutnya dia
Setelah membuka kuali itu yang ternyata isinya hanya setangkai padi, setelah mengamatinya sejenak, padi itu pun ia masukkan ke kuali dan menutupnya kembali. Putri Girilarang baru saja selesai mandi dan kembali ke dapur. Betapa marahnya ia setelah mengetahui padi di dalam kuali tak kunjung matang. Dengan perasaan kecewa ia pun menghampiri suaminya. Engkau telah melanggar janjimu. Engkau telah berani membuka rahasia perempuan, hardik sang putri. Tanpa berkata-kata lagi, Putri Girilarang segera meninggalkan istana menuju keraton kakaknya. Setiba di sana, ia pun langsung merangkul kakaknya sambil menangis. Maafkan Dinda. Dinda tidak menghiraukan nasihat Kanda. Putri yang sedang hamil tua itu pun kemudian menceritakan semua peristiwa yang telah dialaminya. Sudahlah Dinda, lupakan semua kejadian yang sudah lalu. Beristirahatlah, kasihan bayi yang ada di dalam kandungan. Selang beberapa hari kemudian, Putri Girilarang pun melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Adipati Jati Serang. Kehadiran anak itu tentu saja mencemaskan hati Pangeran Girilayang. Ia khawatir kalau tentara kerajaan suami adiknya datang menyerang hendak mengambil Adipati Jati Serang. Kekhawatiran itu akhirnya datang juga ketika sang pangeran mendapat petunjuk dari kakeknya melalui mimpi bahwa mereka akan datang mengambil keponakannya. Pangeran Girilayang pun segera berunding dengan patihnya Endang Capang serta para menterinya agar membuat kulah atau lubang besar di bawah tanah. Sebanyak 4 buah. Keempat kulah itu akan dijadikan sebagai tempat persembunyian keluarga keraton, termasuk Putri Layang dan putranya. Tak beberapa lama kemudian, tentara kerajaan suami sang putri yang dipimpin oleh Patih Mangkunagara dan Patih Surapati pun tiba. Mereka pun langsung mencari Pangeran Girilayang serta Putri Girilarang dan putranya. Hai, di mana raja kalian? Tanya Patih Mangkunagara. Kami kemari mencari Putri Larangan dan putranya. Maaf tuan-tuan, Pangeran Girilayang dan Putri Girilarang sudah wafat. Sementara Adipati Jati Serang, putra Putri Girilarang, sedang menuntut ilmu ke negeri seberang, jawab Patih Endang Capang. Kedua patih tersebut tidak percaya dengan jawaban itu. Akhirnya Patih Endang Capang segera membawa mereka ke tempat Pangeran Girilayang dan Putri Girilarang bersembunyi. Karena tidak percaya, kedua patih Majapahit itu pun berniat menggali kulah yang mirip makam tersebut. Namun baru saja mereka mulai menggali, tiba-tiba seluruh badan mereka menjadi lemas dan tak bertenaga. Rupanya, kekuatan mereka terhisap oleh kesaktian Pangeran Girilayang dari dalam kulah tersebut. Karena gagal melaksanakan tugas, Patih Mangkunagara pun memerintahkan tentaranya agar tidak pulang dulu ke istana. Para prajuritku, jangan ada yang pulang ke istana. Malulah rasanya pulang dengan tangan hampa. Sebaiknya kita ngalawung. Kita ngalawung saja di sini sambil menunggu Putri Girilarang keluar, sebab aku yakin ia bersembunyi. Seluruh tentara pun menetap di tempat tersebut untuk mengenang peristiwa ngelawung. Maka tempat itu dinamakan Negara Girilawungan, yang kini dikenal dengan sebutan Babakan Jawa. Demikian asal-usul nama Girilawungan Majalengka, Jawa Barat. Wallahu a'lam.